Center berdiri pada tahun 1993. Jadi kalau sekarang 2018 itu sudah 25 tahun. Inti Center ini berdiri karena penasaran. Tahun 1993 itu kita pertama kali punya murid 6 orang. 6 orang itu yang cerebral palsy 4 orang, 1 Down syndrome, 1-nya autism. Kita punya pelayanan untuk fisioterapi, okupasi terapi, speech terapi, ortotek prostetik kita juga punya. Kita berdiri workshopnya itu tahun 2000. Terus ada edukasi. Nah, edukasi berkembang karena murid-murid kita ini kan kalau cerebral palsy itu 30% intelijensinya rata-rata di atas normal lah, 90 ke atas, tapi yang 70% itu kan yang di bawahnya, sehingga orang tua merasa kesulitan untuk mencari sekolahan karena banyak ditolak, banyak bingung mau didaftarin kemana, anaknya nggak sekolah, orang tuanya menjadi panik gitu. Nah, untuk yang di Green Garden kita dirikanlah sekolah Dian Kusuma itu tahun 1998. Nah, akhirnya berdiri sampailah sekarang. Sekarang sudah memberikan pelayanan sampai SMA dan ada workshopnya. Nah, Inti Center itu diprakarsai oleh satu, saya sendiri, Bu Sinto Rustini, kedua Ibu Susilowati, yang ketiga Ibu Trisnawati, yang keempat Ibu Unce Mahati. Nah, dari keempat orang ini punya background yang berbeda. Saya sebagai fisioterapi, backgroundnya Bu Susi sebagai social worker, Bu Tris sebagai okupasi terapi, dan Bu Unce Mahati ini sebagai orang tua yang mempunyai putra keberkebutuhan khusus. Nah, di tahun 1996 sejalan dengan perjalanan waktu, itu kan murid 1994 itu perjalanan waktunya murid yang banyak sekali dari beberapa Jakarta. Maksudnya Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, semua berbondong-bondong ke Bona Indah. Bona Indah itu lokasinya di Lebak Bulus. Nah, karena saat itu belum macet, karena antriannya panjang, terus orang tua dari beberapa lokasi, saya lihat kok kasihan anak datang dengan jarak jauh walaupun nggak macet saat itu, sehingga ada orang tua yang rumahnya di Green Garden memberikan tempatnya untuk dipakai untuk anak-anak di daerah barat saat itu. Itu 1996. Jadi berdirilah Inti Center yang kedua. Di sana melayani di daerah barat sama daerah Tangerang. Ada beberapa dari pusat, akhirnya ada 2 PT. Nah, di perjalanan waktu di daerah utara dan daerah timur juga kasihan kalau pergi ke barat, ke selatan, ke Lebak Bulus, sehingga Dr. Kosmedi punya inisiatif untuk memperkenalkan dengan Bapak Insinyur Bambang Sumantri, yang kebetulan beliau ini mempunyai rumah sakit Royal Progress di daerah Sunter, sehingga diberikanlah tempatnya yang dipakai untuk hemodialisa, satu gedung yang dipakai hemodialisa di lantai 2, di lantai 3-nya dipakai untuk di pelayanan Inti Center. Jadi di sana dibantu oleh Dr. Kosmedi dan Dr. Ahmedi dan tim PT. Akhirnya jadilah 3 PT, yaitu antara lain barat di Green Garden, utara timur di Sunter, dan selatan sama Bogor sekitarnya itu di daerah selatan. Sekarang ya memang ada beberapa orang tua yang memberikan support, terutama yang di barat itu Ibu Elsa Erwinjo, itu memang beliau banyak sekali membantu untuk berdirinya di daerah barat, karena memang kebetulan putrinya kita latih untuk bisa berjalan saat itu
Itu peran orang tua. Kalau yang di Sunter, kebetulan yang di Sunter ini kan kita udah mau mempunyai gedung sendiri. Di tahun 2018 ini alhamdulillah kita sudah bisa membelikan gedung untuk daerah utara sama timur, yang tempatnya juga di daerah Sunter, cuma di Sunter Barat. Karena memang beberapa orang tua itu mengeluh dengan kondisi di rumah sakit. Mungkin rumah sakit kan konotasinya orang sakit, sedangkan anak kita ini walaupun kelihatannya nggak bisa apa-apa, tapi mereka sehat. Yang kita mau optimalkan aja kemajuannya. Jadi ada beberapa orang tua yang support supaya seperti membelikan AC, memberikan untuk beberapa alat seperti itu. Nah, Kitti Center itu kan muridnya dari seluruh Indonesia. Jadi banyak murid kita dari yang tahun sekitar 2003 ke atas itu banyak murid dari Palembang. Saya hitung tahun 2003 sampai 2005 kalau nggak salah itu ada 23 murid dari Palembang. Sehingga ada salah satu murid kita yang dari Palembang bisa jalan. Terus saya bilang sama ibu mamanya Rafiensa, Ibu Lisa, silakan. Karena saya lihat Ibu Lisa ini orangnya emang senang dengan charity. Jadi ambil terapis dari Palembang, saya didik untuk ibu dirikan di sana. Gitu. Jadi alhamdulillah sekarang kita bisa membantu untuk training terapisnya yang di daerah Palembang. Jadi muridnya kalau nggak salah sekitar 40-60, hampir sama lah dengan tiap lokasi tempat-tempat kecil 40-60 gitu. Itu yang untuk di daerah luar kota. Juga ada satu di Makassar. Itu juga ada beberapa murid dari daerah Irian, dari Palu, dari sekitar Makassar, Ternate, Tidore itu. Saya kalau datang ke sini saya anjurkan mereka untuk datang di Makassar. Walaupun responnya masyarakat di daerah timur tidak sebagus yang di Palembang, akhirnya masih banyak juga datang ke sini. Tapi ya at least saya sudah berniat untuk membantu orang di daerah timur, di daerah Makassar, seperti itu. Sebenarnya yang paling banyak adalah cerebral palsy. Dan alhamdulillah memang kita itu karena memang menekuni bidang yang sama untuk cerebral palsy ini, kita punya teknik-teknik yang kita ciptakan untuk mempercepat program supaya orang tua tidak terbebani dengan anak yang tidak bisa jalan. Jadi kita bisa berhitung berapa lama anak kita ini dilatih, berapa biaya yang akan kita keluarkan, dan kira-kira bagaimana memperlakukan anak ini. Kitti Center siap untuk membantu untuk mewujudkan impian orang tua. Walaupun memang tidak gampang, tapi banyak murid yang sudah kita berikan terapi ini alhamdulillah banyak yang bisa jalan, banyak yang sudah bisa mandiri sampai dia sekolah, dia bisa pergi kerja, dia bisa tidak merepotkan orang lain. Kitti Center ini memang perjalanannya karena kita sudah panjang ya, di 25 tahun. Waktu awal-awal saya memang memberikan pelayanan one to one. Jadi tiap anak dipegang satu terapis di dalam satu ruangan. Terus 1 jam selesai pulang gitu. Di dalam perjalanannya saya amatin, saya teliti anak-anak yang latihan seperti itu tuh kemajuannya lama. Dan kadang-kadang saya hampir nggak bisa melihat. Terus saya berpikir apa yang harus kita lakukan supaya mereka itu bisa lebih bagus, bisa mencapai kapasitas fisik dan fungsionalnya itu lebih optimal. Kalau orang tua taunya kapan anakku jalan. Nah, itu yang aku upayakan supaya aku bisa mewujudkan impian orang tua. Akhirnya saya bikin long term terapi. Long term terapi ini karena kita punya tim yang banyak, jadi anak ini dalam 1 hari bisa latihan fisioterapi, okupasi terapi, speech terapi, dan edukasi. Nah, kita tinggal atur aja jadwalnya. Oleh orang tua yaitu karena mereka saya training. Mereka tuh saya training bagaimana memperlakukan anaknya dengan kondisinya seperti itu.